Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, podcast kita pada kesempatan ini dengan tema Ramadan adalah tes keimanan agar menjadi insan yang bertakwa. Di sebelah kanan saya telah hadir Al-Ustadz Dr. Andus Haji Ahmad Adib Nasution MM. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan disampaikan oleh Pak Ustadz mengenai materi yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan ini. Sebagai pengantar, saya ingin menyampaikan bahwa mudah-mudahan apa yang menjadi pembahasan penyampaian materi pada pertemuan ini juga mencapai goalnya ketika kita mampu menjadi insan yang bertakwa seperti apa yang diharapkan dalam surah Al-Quran, bahwa apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita kerjakan, ibadah adalah atas dasar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Al-Ustadz Dr. Andus Haji Ahmad Adib Nasution MM untuk menyampaikan materi seputar Ramadan adalah tes keimanan agar menjadi insan yang bertakwa. Silakan Pak Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita sangat bergembira menyambut bulan Ramadan. Seluruh dunia sangat bergembira untuk menyambut bulan Ramadan. Rasulullah mengatakan, "Man faraha bidukhuli Ramadan haramullah jasadu finnar." Kalau bisa bergembira saja masuknya Ramadan ini, diharamkan haramullah jasad finniran, di api neraka. Subhanallah. Bergembira dalam arti apa? Bergembira dia karena dia akan mencoba mengkontrol dirinya, mentes dirinya apakah dia termasuk beriman. Karena perintah puasa ini adalah untuk orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyam ma'dudat. Hai orang-orang beriman, disuruh kutiba alaikumus shiyam, disuruh kalian untuk berpuasa sebagaimana adal ladzina min qablikum, sebelum kita sudah ada puasa ini. Cuman puasa mereka macam-macam. Ada yang puasa Nabi Daud, satu hari satu kita tidak. Ayyam ma'dudat, beberapa hari ya, sebulan. Kalau Nabi Daud tidak, sehari puasa terus, panjang tahun dia seling-seling puasa terus. Maka ditertibkan menurut syariat agama Islam, mulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Mengapai saum? Saum itu apa itu? Menahan. Masaka
Imsak, kalau orang Arab bilang imsak, pegang, tunggu. Jadi kita menahan. Ini udah pegang, tahan. Bisa nggak puasa itu? Ya, mungkin Ustadz Zakaria dia ceramah di sini, nggak tahu diminta pula lagi ceramah. Ceramah buka puasa lah pula lagi. Cocok kali di tempat lain. Padahal di sini sebenarnya tak ada bukanya. Karena siang pula bukan malam pula kan. Ditahan. Sanggup nggak menahannya? Jadi kita menahan bagaimana? Tahankah kita sebagai tes kita itu orang beriman? Tahan nggak? Oh, bukan hanya menahan lapar dan haus. Ya. Bukan hanya menahan lapar dan haus. Kam min sha'im. Ya. Laisa lahum jaza'. Tak ada pahalanya, tak ada kebaikannya, kecuali illal ju' wal 'atash, kecuali lapar dan dahaga ya. Haus. Oh, tapi jangan terus pikirkan menahan lapar dan haus itu tak ada apanya. Ada pahala menahan. Ini banyak kadang-kadang kaji terlalu apa kali bikin pesimis. Umat Islam ini dibikin pesimis. Percuma puasa menahan. Tidak. Kecuali pahala menahan lapar ada dulu pahalanya. Kadang-kadang nilainya ada. Jangan dianggap Allah tu pelit kali. Kadang-kadang kita menganggap Allah tu pelit kali. Oh, kejam kali Allah tu. Tidak ada, enggak ada sia-sia katanya. Jangan. Allah tu maha pengasih lagi penyayang. Udah capek lah pula kita haus. Cuman itulah menahan. Udah tahan. Itunya saum. Ya. Makanya dibilangkan ada yang sama Ramadan, ada man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa menegakkan puasa di bulan Ramadan ini, man qama Ramadan, siapa yang menegakkan di bulan Ramadan ini? Ya. Siapa yang menegakkan? Maka akan ampuni dosanya sebelumnya. Tapi kita tidak mengharapkan itu aja. Di sini kita dites keimanan kita. Apakah kita akan mau pahala-pahala yang lain, yang double-double, berlipat ganda dikasih Allah. Saya tak mau menghitung-hitung itu. Banyak kali hitungan nanti tak terhitung, uncountable, tak dapat hitung. Kita mau memang Islam itu rahmatan lil alamin. Optimis kita akan mendapatkan jaza, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu. Apalagi kita isi umpamanya dengan tadarus Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah sumber ilmu. Sumber ilmu itu ada dalam Al-Quran. Kita tinggal cari. Tapi bagaimana kita memperoleh ilmunya? Bacanya ini malas. Tadarus kita beritahu. Yang malasan kita tadarus. Takut pula kita tadarus kita itu ketahuan orang tak pandai kali baca. Padahal tadarus itu saling tahsin di situ. Kadang-kadang situ kadang kita kecewa melihat orang kok enggak mau. Kenapa malu? Tak malu dengan Allah, dengan orang malu. Mari di bulan Ramadan ini kita mengharapkan banyak cobaan, tes keimanan kita. Apakah kita beriman? Kita akan mengisi di bulan Ramadan ini segala kebaikan, bukan hanya sedekah. Kadang-kadang kita bersedekah ke masjid, semua ke masjid. Yang ke masjid itu sedikitnya saat makan orang. Ya, kenapa tidak ke tukang becak sana dia yang puasa, umpamanya dia menunggu-nunggu berbuka, kita kasih ke masjid. Padahal di masjid sudah banyak. Ada lagi jatah mungkin yang sudah disediakan oleh BKM-nya untuk jemaah-jemaah musafir. Kenapa tidak? Kenapa kita masih tertumpu kepada masjid? Sehingga kadang-kadang kita bisa sering ke masjid. Ya.
Sekarang berbuka puasa, banyak kali mubazir. Betul, mubazir. Nanti habis Isya masih ada lagi. Ada orang tadarus. Yang tadarus sedikit. Kuehnya masih banyak. Kolak pisang masih banyak. Kuehnya yang kita bukan mengharapkan. Kadang-kadang kuehnya dari satu kedai, jenisnya sama sehingga bertumpuk satu jenis. Umpamanya surabi lah semua. Pasti itu sekali beli dia. Ya. Tidak bervariasi. Maka terjadilah kadang-kadang di bulan Ramadan apa? Mubazir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Kalau sudah itu dapat mubazir, salahkah itu kawan syaitan. Kita menghindar untuk perbuatan-perbuatan mubazir di bulan Ramadan ini. Sebenarnya di bulan Ramadan ini adalah hak umat Islam untuk irit dan mendapat nilai plus income-nya. Selain pada income-nya, mungkin plus dalam amal jariah. Dia bisa mendapatkan pahala dan dapat juga memperoleh, ya kita bisa katakan umpamanya dia itu dapat THR-nya, mungkin Ustaz Zakaria dapat THR 2 bulan gaji. Amin, Ustaz. Jadi kita harapkan akan mendapat. Mari sama-sama kita selesaikan tes keimanan kita untuk menuju takwa, karena ujung-ujungnya adalah takwa. Orang takwa itu pasti orang beriman, tapi orang beriman belum tentu bertakwa. Makanya ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Bertakwa bukan beriman. Supaya jangan bertakwalah sebelum wa inna ilaihi raji'un. Apalah kira indikatornya ketika seorang muslim sudah beriman dan melaksanakan puasa? Apa kira-kira indikator dia sudah mengarah kepada insan yang bertakwa? Indikatornya jelas, dirinya dengan Allah yang tahu. Apakah dia berubah? Jangan orang. Ini kadang-kadang kita banyak menunjukkan puasa, tak belum puasa pun bilangkan aku puasa. Enggak ditanya orang, tapi kalau ditanya, ya umpamanya kita saim, ya puasa. Tapi jangan diumumkan, aku puasa besok, aku ya puasa Senin gue. Jangan. Itu namanya riya, karena semua hukum Islam, ada berapa hukum Islam? 5 ya. 5. Syahadatin. Apa lagi? Salat, puasa, zakat ya. Zakat dulu. Ya, puasa, haji. Naik haji. Ya. Syahadat tahu orang. Ya. Salat bisa tahu orang. Sembunyi-sembunyi. Ya. Zakat ya. Enggak, kan bisa tahu orang, Bisa. Ya. Puasa itu yang hanya Allah yang. Jadi indikator mana kita yang tahu. Umpamanya biasanya malas ke masjid, tapi karena belum puasa ini rajin ke masjid. Ya. Udah rajin deh ke masjid. Alhamdulillah, jangan udah mentang-mentang puasa datang, jangan. Biar kalau alhamdulillah. Mudah-mudahan berlanjut untuk puasa. Ya, sesuai. Dari haji, pakai semarak lagi kan. Tapi puasa adalah katanya urusan yang hari mengetahui Allah, ya. Pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Merujuk ke ayat yang Ustaz sampaikan tadi kan, la'allakum tattaqun, dengan supaya kita menjadi orang bertakwa gitu. Iya. Jadi memang intinya kan takwa itu kan absolut Ustaz ya. Nggak bisa kita pula bilang ini indikatornya jelas gitu takwa. Tapi paling tidak mungkin yang bisa saya tangkap ada perubahan ya Ustaz ya. Perubahan perilaku lah paling tidak ya. Mungkin dari yang jarang ke masjid menjadi rajin. Sudah mulai takut kepada Allah. Jarang baca Quran, mungkin mulai agak rutin. Haji rasanya karena Allah itu sudah tahu kali. Karena kita dekat sama Allah. Hanya tahu kita waktu puasa, aku nggak pasti tahu Allah nanti. Tapi di sini jelas, memang Allah tahu bahwa kita
puasa. Orang lain nggak tahu. Tapi perubahan diri kita, ya aku udah mulai rajin ke masjid. Jadi kan sekarang ini kan gini Ustaz, orang kan banyak kan ya bisa dibilang kan ngejar dunia ya kan, kalau urusan itu ya mungkin ketika ini juga bisa menjadi sebuah sebuah himbauan kepada pribadi kita masing-masing ya. Mungkin momen puasa ini lebih mendekatkan diri kita lah kepada Allah. Mesti. Ya harus ya. Untuk orang beriman, belum tentu takwa. Orang beriman ini udah rasanya memang dia mau mendekatkan diri kepada. Ya, maka man faraha bi dukhuli Ramadan dakhala jannah, atau haramallahu jasadu 'ala niran. Nah, itu udah jelas. Jadi udah takut gitu nih di bulan Ramadan nih. Jadi kalau Ramadan pun nggak takut juga, ini udah ya, saking ketakutan kita liburkan sekolah. Pada situlah kegiatan dulu tuh. Kalau zaman-zaman bien, zaman now kalau dulu tuh di situlah membina supaya mahasiswa tuh ada majelis-majelisnya, meningkatkan ya ibadah ilmunya ya. Nah, kita sanksi nanti karena di rumah saja. Apa bisa terkontrol, apa ngaji saja. Karena ibadah tuh bukan hanya ngaji, menuntut ilmu itu tes. Sekarang malah diliburkan ya? Ya, malah diliburkan. Apakah mereka meningkatkan ilmunya? Karena sebagai akademisi memang kita mengharapkan ilmunya ya setelah Ramadan akan lebih baik. Most improved, itu bahasa mendilingnya. Ya. Ya, saya pikir apa yang disampaikan Ustadz Ahmad Adib tadi menjadi sebuah pencerahan di satu sisi buat kita, dan ya warning juga buat kita ya. Ya paling tidak kalau memang kita merasa beriman, terpanggil untuk puasa, kemudian pada akhirnya kita supaya bisa mengejar level takwa itu tadi. Saya pikir itu kesimpulannya ya. Pemirsa sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz Adib tadi bisa menjadi sebuah ladang kebajikan buat kita semua untuk saling mengingatkan, untuk memotivasi diri saya sendiri, kemudian juga pemirsa sekalian untuk bisa mengisi bulan Ramadan ini untuk kegiatan-kegiatan yang positif dalam rangka menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Ustadz tausiah kita pada kesempatan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Ustadz. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.